Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan Bapak Imam, para pengurus dan para jamaah Masjid Al-Hijrah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga dimudahkan kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Sekaligus kita niat memperpanjang itikaf kita dalam rangka ta'lim untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa, menambah wawasan agama. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di malam hari ini dicatat sebagai amal saleh yang diterima, amal saleh yang menjadi asbab hidayah, amal saleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rahimakumullah, dalam hidup ini ada banyak perkara, banyak urusan. Ada urusan penting, ada urusan lebih penting, ada urusan paling, ada perkara penting, ada perkara lebih penting, ada perkara paling penting. Perkara penting, ada yang tahu Pak? Kira-kira apa perkara penting ini? Yang tahu boleh pulang. Yaitu harta benda. Ternyata harta benda ini masalah perkara urusan penting, Pak. Ya. Dengan harta benda manusia bisa hidup nyaman, bisa hidup enak, bisa hidup senang. Ya, apalagi kaya, apalagi jadi sultan, tambah banyak senang. Ya. Memang tidak semua orang kaya itu senang. Tapi kalau orang miskin pasti susah. Betul ya? Jadi kekayaan harta benda fungsinya apa? Mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenyamanan. Sudah. Kemudian ada perkara lebih penting. Apa itu? Yaitu ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, hidup jadi mudah. Bahkan hidup jadi nyaman. Ya. Siapapun belajar ilmu pengetahuan, dari mulai Amerika sana sampai Amerika sini, itu fungsinya cuma itu, Pak. Tidak lebih. Apa itu? Bikin mudah, bikin nyaman. Dulu sebelum ada listrik, itu kita butuh cahaya, butuh penerangan, itu menggunakan lilin. Kalau di Jawa itu ada kaleng kecil, diisi minyak, kasih sumbu. Sebelum tidur, dinyalakan. Itu hidung masih bersih, Pak. Begitu bangun tidur, ya. Tapi alhamdulillah dengan ilmu pengetahuan, sekarang ada listrik. Nggak usah pakai api, nggak usah pakai minyak, nggak usah pakai sumbu. Bahkan menyalakan lampu yang paling di tower paling atas, cukup dipetek dari sini aja, Pak. Sekian puluh meter sudah nyala. Berkat apa? Ilmu pengetahuan. Dulu kalau kita mau haji, naik kapal laut dari Surabaya ke Jeddah itu 18 hari, 18 malam. Dengan adanya ilmu pengetahuan, sekarang ada pesawat yang asalnya 18 hari 18 malam disingkat menjadi
9 jam. Ya. Berkat ilmu pengetahuan. Nah, ini bocoran saja, Pak. Waktu pesawat dibikin, itu begitu mencapai ketinggian yang lebih, itu pesawat bisa pecah. Maka ada orang pintar yang bisa menyelesaikan supaya pesawat itu di ketinggian berapapun tidak pecah. Ada yang tahu, Pak? Siapa yang menemukan? B.J. Habibie. Maka dikatakan master crack. Artinya tuan yang bisa menyelamatkan supaya pesawat tidak pecah. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan, untuk bikin nyaman. Itu saja. Anda belajar pengetahuan dimanapun, fungsinya cuma 2 itu saja. Bikin mudah, bikin nyaman. Tidak lebih dari itu. Makanya ini perkara urusan lebih penting. Nah, apa perkara yang paling penting? Ada yang tahu, Pak? Yang tahu boleh minum duluan. Perkara agama. Dan agama itu paling penting adalah perkara iman, hadirin. Ya. Orang punya agama, dia akan bahagia dunia akhirat. Sebaliknya orang tidak punya agama akan sengsara, menderita dunia akhirat. Karena memang kebahagiaan manusia oleh Allah letakkan dalam mengamalkan agama. Yang punya iman saja, Pak, yang punya bahagia. Kalau kesenangan, semua orang bisa. Karena untuk senang itu mudah. Ya, untuk senang-senang itu mudah. Tapi untuk bahagia, tidak semua orang bisa. Yang bisa bahagia dunia akhirat, cuma orang yang mengamalkan agama. Orang yang punya iman sempurna. Jangankan di istana, di gubuk sekalipun, asalkan punya agama, dijamin bahagia. Mana buktinya, Pak Ustadz? Baginda Nabi SAW bersabda, rumahnya yang kecil itu, kalau selonjor nggak nyampe ke tembok, nggak nyampe sempurna selonjor sudah nyampe ke tembok. Rumahnya sangat-sangat sederhana, tapi apa kata Nabi? Baiti jannah. Rumahku, surgaku. Lu kok bisa? Rumah yang sangat sederhana, kok bikin bahagia? Kenapa? Rumahnya kecil, tapi syukurnya besar. Kebanyakan orang itu, rumahnya kecil, syukurnya kecil. Apa rumahnya besar, syukurnya kecil, Pak? Hari ini manusia rumahnya sudah kayak istana, tapi nggak syukur, maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Kecil disyukuri akan mendatangkan bahagia, apalagi besar disyukuri. Hadirin rahimakumullah. Nah, syukurnya adanya di mana? Dalam agama. Sudahlah, kita punya apa saja. Kalau tidak siap syukur, jangan harap bahagia. Ya. Itu diceritakan, Pak, di dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan Fir'aun, bagaimana kehidupan Namrud. Di istana. Ya. Tapi nggak merasa bahagia. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Tidak boleh ada orang lebih daripada dia. Hatinya dipenuhi hasad, iri, dengki. Dia marah kalau ada orang yang bisa menyaingi dia. Bayangin, Pak. Padahal hidup di istana. Bahkan ketika paranormal, ahli nujum, siapa ini? Para ahli pembisiknya Fir'aun mengatakan, wahai raja, tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki dari rahim Bani Israel yang nantinya akan menghancurkan Anda. Ketika itu, saat itu juga Fir'aun gemetar, Pak. Ya, Fir'aun langsung gelisah, langsung sedih, udah nggak nemukan bahagia. Bahkan Fir'aun ngasih instruksi dari mulai RT sampai menteri, kalau ada wanita Bani Israel hamil, begitu umur 6 bulan, dikasih satpam 1. Untuk apa? Begitu lahir perempuan, biarkan. Tapi kalau lahir laki-laki, sembelih, Pak. Masa ada raja
takut sama bayi mau lahir. Toh orang bayi ini akan menghancurkan dia, kan masih lama, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun. Nggak mungkin besok atau lusa. Tapi sedihnya, gelisahnya, susahnya sudah sekarang. Kenapa? Dalam hati Fir'aun tidak ada iman. Dalam hati Fir'aun tidak ada agama. Sebaliknya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Ya. Maka Allah bikin Nabi Ibrahim bahagia. Begitu dilempar ke api, api langsung kasih instruksi, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Maka api ini Pak, kalau Nabi Ibrahim kedinginan, maka apinya agak panas. Kalau Nabi Ibrahim sudah mulai panas, gerah, apinya agak dingin. Makanya Allah nggak berfirman, ya nar kuni bardan saja, enggak. Wahai api, jadilah kamu dingin. Kalau sampai Allah hanya berfirman, wahai api kamu dingin, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Allah kasih tambahan, wassalaman. Dan selamatkan Ibrahim. 40 hari, 40 malam Pak, gantian malaikat yang jenguk dia. Yang bawa buah pir, ada yang buah apel, ada bawa mangga harum manis, gantian. Padahal di mana? Posisi dalam api hadirin. Allah bahagiakan. Fir'aun dalam istana, Allah bikin susah. Senantiasa mengalami penderitaan. Kenapa? Di istana nggak ada agama. Dalam api ngamalkan agama. Hadirin rahimakumullah. Sama dengan kita hari ini Pak. Hari ini tanggal merah ya? Hah? Oh iya besok, maksud malam ini. Artinya besok itu orang nggak punya kegiatan, libur. Harusnya kan belanja Pak, apalagi saya mendekat dengan mall. Mungkin tiap hari datang ke mall, ngapain datang ke masjid? Apalagi duduk lagi, ada yang duduk terus ngantuk, ada juga. Ya, kenapa? Nggak seneng Pak. Di mana ada masjid seneng? Meskipun kita tiap hari sholat subuh, tetap waktu berangkat itu ngantuk, betul nggak Anda? Apalagi nyampe di masjid, ya. Duduk sebentar aja sudah ngantuk. Padahal baru tidur 5 jam loh Pak. Betul? Kok bisa nyampe masjid ngantuk? Kenapa? Karena suasananya nggak enak memang. Tapi memang kami ke masjid bukan nyari kesenangan. Kami ke masjid nyari ketenangan. Cari kebahagiaan. Orang yang biasa ke masjid subuh Pak, begitu terlambat nangis dia. Jam 7. Oh, hilang ini subuh saya. Sedih Pak. Kenapa? Hati sudah nggak tenang, hati gelisah. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi untuk mencari kebahagiaan harus melalui pintu namanya agama. Kenapa? Karena yang bikin hati mengatakan hati hanya bisa tentram dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya harganya agama ini mahal. Dalam agama ini urusan paling penting. Jangan sampai dinomorduakan. Kenapa? Sekecil-kecil amalan agama itu hasilnya akan kita nikmati selama. Urusan ilmu pengetahuan, urusan harta benda, itu sementara Pak. Anda kerja keras banting tulang sampai tulang dibanting-banting, kemudian dapat Samarinda seisinya, misalnya. Saya mau tanya, berapa lama Anda menikmati Samarinda seisinya? Ya 60-70 tahun. Habis itu pisah dengan Samarinda seisinya. Tapi Anda mengamalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 5 menit saja, Allah kasih dunia seisinya. Bahkan lebih baik daripada dunia seisi. Makanya ini perkara paling penting, Pak. Bukan perkara penting, paling penting. Makanya sahabat ini kalau sampai ada orang berani ngusik agama, apapun dikorbankan. Istrinya siap jadi janda, anaknya siap jadi yatim, dirinya pun siap jadi syahid. Untuk apa? Demi membela agama. Suatu ketika malaikat Jibril ngobrol sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, mana mulia Anda dengan dunia seisinya? Rasul menjawab, saya lebih mulia daripada dunia seisi. Kenapa? Karena dunia ini oleh Allah dibikin untuk khidmat kepada manusia. Dunia khuliqat lakum.
Dunia ini diciptakan untuk kalian semuanya. Tapi ingat, wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu sekalian diciptakan untuk akhirat. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi untuk kalian. Jadi di muka bumi ini semua Pak, untuk manusia Pak. Ya, maka jangan tertipu, jangan saya manusia untuk dunia seisinya. Dunia seisinya untuk manusia. Apapun silahkan untuk manusia. Ya, makanya ketika orang mau nambang batu bara, di situ banyak monyet, saya mau nanya, yang ngalah manusianya apa monyetnya ngalah Pak? Monyetnya pergi, dia tahu diri. Ini memang milikmu tambang, ini milik manusia, bukan milik saya. Saya tak pergi. Enggak dosa, Pak. Karena memang dunia seisi Allah ciptakan untuk manusia. Baik, ya Rasul, mulia mana Anda dengan surga? Rasul menjawab, saya lebih mulia daripada surga. Karena memang surga diciptakan untuk manusia, apalagi untuk saya. Bahkan surga haram dimasuki oleh siapapun sebelum baginda Nabi SAW masuk surga dulu. Artinya yang punya surga siapa? Baginda Nabi SAW. Nah, pertanyaan ketiga. Ya Rasul, mulia mana Anda dengan agama? Rasul menjawab, agama lebih mulia daripada saya. Saya dan para nabi sebelumnya itu dikorbankan untuk agama. Kenapa? Saking pentingnya urusan agama. Hadirin, agama ini beda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu pengetahuan yang lain itu hanya bisa bikin manusia pintar, tidak menjamin manusia benar. Tapi ilmu agama ini menjadikan manusia benar, meskipun tidak pintar. Pilih mana Pak? Pintar nggak benar, benar nggak pintar. Jadi kalau bisa jangan milih dua-duanya. Kalau bisa Pak Ustadz, ya benar ya pintar. Tapi kalau suruh pilih, ya enggak apa-apa, enggak pintar, ya penting benar. Apa artinya pintar kalau enggak bahaya Pak. Pintar tapi enggak benar, kan sudah sering saya sampaikan. Ada orang pintar ngurus beras, disuruh jaga beras, malah nimbun. Nah, ya. Ada orang pintar jaga laut, disuruh jaga laut, malah jadi bajak. Nah, ini yang terakhir Pak, jangan tertawa. Ada orang pintar ngurus hutan, disuruh jaga hutan, malah jadi orang. Nah, apa kata orang bodoh? Pintar, tapi nggak benar. Bahaya hadirin. Maling pakai linggis dengan maling pakai pulpen, bahaya mana Pak? Lu kok tahu sampean? Pernah jadi maling. Maling pakai linggis hadirin, semalam paling dapat 2 rumah, 3 rumah. Itu pun belum tentu dapat duit. Dan bahayanya luar biasa, bisa dikeroyok orang satu kampung, Pak. Tapi maling pakai pulpen, jangankan orang jauh, sampingnya pun tidak tahu, Pak. 1 triliun, nolnya berapa, Pak? Yang biasa punya duit 1 triliun jawab, yang nggak punya jangan. Nolnya 12, Pak Ustadz. 12. Dikurangi 1, nggak ditulis, cuma ditulis 11 saja. Itu bunyinya sudah jauh, Pak. Bukan 1 triliun lagi. Berapa? 100 miliar. Yang hilang berapa? 900. Nggak butuh waktu lama, Pak. Nggak ada orang tahu. Tahu pun nggak mungkin dikeroyok masa. Kalau ketangkep, baru ketahuan. Selama nggak ketangkep, nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Mohon maaf, ini orang pintar, tapi nggak benar. Saya masih ingat Pak Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, beliau mengatakan Indonesia ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang pintar. Karena tiap tahun ribuan fakultas universitas mengeluarkan orang-orang yang pintar. Tapi Indonesia hari ini kekurangan orang-orang yang benar. Krisis orang yang benar. Justru orang benar sekarang masuk barang langkah, Pak.
Ya, yang berani benar siapa? Orang yang agamanya standar. Orang-orang yang punya imannya standar. Baik. Hadirin rahimakumullah. Materi kita sebetulnya bukan itu, Pak. Tadi saya dibisiki sama Takmir. Jadi materi kita ini, iman yang sudah ada ini kita jaga jangan sampai cedera. Ya. Karena yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka cuma iman, Pak. Punya iman sampai mati, maka selamat dari neraka. Nggak punya iman, apalagi imannya nggak standar, apalagi nggak punya iman, ini bisa di neraka selama-lama. Banyak hadirin orang di dunia ini agamanya Islam, KTP-nya Islam, hari-hari kumpul sama orang Islam, waktu mati pun diproses secara Islam. Tapi di akhirat ternyata tidak dikumpulkan dengan orang-orang Islam. Kenapa? Selama di dunia dia melakukan satu perbuatan atau satu ucapan yang merusak Islam, yang merusak iman. Dia tidak terasa, Pak. Ya. Penulis kitab Sulam At-Taufik, ya, sekitar 200-300 tahun yang lalu mengatakan, waqad katsura fi hadzal zaman, sungguh banyak di zamanku ini tasahulu fil kalam, orang-orang gampang mengeluarkan kalimat-kalimat. Hatta takhruja min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum minal Islam. Sampai keluar dari mulut-mulut mereka kata-kata yang mengeluarkan dia dari Islam. Walam yarawnahu dzamban fadlan an kauni kufra. Dia tidak melihat, dia tidak merasa kalau itu berdosa, apalagi mengeluarkan dia dari iman. Ini 300 tahun yang lalu, Pak. Banyak orang mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan. Pernyataan itu ternyata mengeluarkan dia dari Islam. Apa contohnya, Pak Ustadz? Ada orang mengatakan semua agama benar. Ada Pak yang mengatakan begitu? Mana orangnya suruh berdiri, Pak? Mengatakan semua agama benar. Atau mengatakan semua agama sama. Ini kayaknya nggak ada dampaknya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa, hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam, hanya Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattabi ghairal islami dinan," barang siapa memeluk agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jangan katakan Islam paling benar. Kalau Anda mengatakan Islam paling benar, yang lain benar, tapi nggak paling. Ini salah juga, Pak. Berarti Anda mengakui eksistensi atau kebenaran satu agama lain. Pak Ustadz kok ekstrim ya? Loh, enggak ekstrim. Pak Ustadz nggak toleransi. Loh, ini toleransi. Toleransi itu maksudnya tidak boleh mengganggu agama lain. Itu maksudnya toleransi, Pak. Kalau soal keyakinan harus ada dalam diri kita. Dalam hati kita harus punya keyakinan yang benar itu hanya Islam, yang lain salah. Dan saya yakin agama lain juga begitu, Pak. Orang Hindu akan mengatakan yang benar Hindu, Islam salah. Tidak masalah. Orang Buddha mengatakan yang benar Buddha, Islam salah. Tidak masalah. Pernah nggak orang saya mendengar, saya ini Kristen, tapi yang benar Islam. Ada nggak, Pak? Tidak ada. Ya, artinya begitu kita mengatakan Islam, hanya Islam yang benar, lainnya salah. Nggak peduli. Kenapa? Allah hanya mengakui Islam. Allah tidak mengakui yang lain. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau mengucapkan selamat ya kepada agama lain, Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Maret tahun 1981. Waktu itu ketuanya Buya Hamka. Anda bisa buka nanti ya. Di mana? Di fatwa-fatwa MUI itu ada, Pak. Tanggal 7 Maret 1981. Pak Ustadz kok tahu? Sebelum saya ke sini sudah saya buka duluan. Makanya saya tahu. Ya. Apa kata beliau? Mengucapkan selamat apalagi mengikuti ritual agama lain,
hukumnya haram. Ya, mengucapkan selamat, apalagi mengikuti ritualnya, ibadahnya, hukumnya haram. Dan waktu itu sempat fatwa ini suruh dibatalkan, Pak, oleh rezim waktu itu. Apa kata Buya Hamka? Mending saya keluar dari MUI ketimbang harus membatalkan fatwa ini. Kenapa? Ini urusannya keimanan. Kalau sholat nggak sempurna, hadirin, bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Zakat nggak sempurna, bisa ditopang dengan sedekah infak jariyah. Puasa Ramadan nggak sempurna, bisa ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Tapi kalau iman nggak sempurna, ditambal pakai apa, Pak? Nggak bisa. Harus taubat, harus menyesal, jangan mengulangi lagi. Itu baru bisa kembali ke Islam. Kalau enggak, maka dia terus dalam kesesatan. Kenapa? Karena dalam hatinya masih belum keluar keyakinan bahwa ada agama lain yang benar selain Islam. Hadirin, saya mau tanya, kalau kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita butuh ucapan dari orang Hindu enggak? Enggak. Dari orang Buddha? Enggak. Sama ketika saudara-saudara kita Kristiani, Nasrani mengadakan Natalan, tidak butuh ucapan selamat dari umat Islam. Terus kenapa kita harus ngoyo-ngoyo, harus memaksakan diri mengucapkan selamat? Oh, mereka itu nggak butuh selamat kita. Apakah kalau kita nggak mengucapkan selamat kemudian Natal dibatalkan? Enggak. Ya, Pak Ustadz, kan itu cuma ucapan. Loh. Saya mau tanya, Pak, dulu Bapak waktu akad nikah dengan istri Bapak, itu KUA-nya butuh apa itu? Butuh uang atau butuh ucapan? Ucapan saja. Begitu qabil itu, yang asalnya haram jadi halal. Saya punya teman, Pak, pekerjaannya itu menghalalkan yang haram. Karena dia orang KUA. Ya. Yang asalnya haram jadi hanya dengan qabil itu aja. Sebaliknya, Anda istri akan menjadi haram ketika Anda mengatakan cerai. Satu kali saja, itu yang halal jadi haram. Coba tanyakan, hei kawan-kawan yang lain agama, berani nggak kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Sama tanya berani nggak? Wah, ya nggak mau saya. Begitu saya mengucapkan itu berubah keyakinan saya. Sama. Begitu saya mengucapkan itu, ya sama berubah juga keyakinan saya. Ya, Pak ya? Jadi jangan anggap sepele, ucapan-ucapan jangan anggap sepele. Orang kafir yang asalnya dijatah masuk neraka selamanya, bisa masuk surga selamanya dengan apa, Pak? Ucapan saja. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi orang muslim, dia punya harapan masuk surga selama-lama. Ucapan saja, Pak. Maka jangan gampang-gampang mengeluarkan statement yang sekiranya membahayakan iman. Ya, saya tidak keberatan Anda mengatakan saya Muslim Indonesia, Muslim Asia, Muslim Afrika, Muslim Amerika. Tidak apa-apa, wong Muslim. Tapi kalau sudah Anda mengatakan Islam Indonesia, dulu. Iki nabinya sopo? Nabinya siapa? Kok ada Indonesianya? Berani nggak waktu di dalam kubur ditanya Mungkar Nakir, wa ma dinuka, apa agamamu? Islam Indonesia. Kira-kira sama Mungkar Nakir disenyumi apa dipendungi, Pak? Ini bahaya ini. Jangan katakan Islam Nusantara. Nah, pertanyaan saya, kalau ada Islam Nusantara, nabinya siapa? Kitab sucinya apa? Nanti surganya kemana? Ya, nah ini. Hati-hati. Ini pernyataan kalau begitu kita tahu, paham, merasa salah, cepat bertobat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak sampai mati, masih punya keyakinan seperti itu, ini bahaya, Pak. Rusak imannya. Ya. Pak Ustadz, saya punya tetangga agama lain. Waktu hari rayanya saya diundang makan. Gimana, Pak Ustadz? Loh, kalau makan kan bukan ucapan. Makan kan bukan ritual. Silahkan datang. Tidak apa-apa kalau hanya makan-makan, minum-minum. Cuma kalau mencurigakan, nanya.
Pak, ini kok minumannya agak ungu, Pak. Ini topi lurus atau topi miring? Nah, tanyakan gitu aja. Oh, topi lurus, Pak Ustadz, minum. Nggak masalah. Ya, dikasih daging. Saya masih ragu, Pak. Ini kambing apa anjing, Pak? Oh, karena sampai yang datang tak siapin anjing lah. Ini loh, ada struknya dari pasar Segiri. Anjing, iya anjing, kambing. Ya, makan, Pak, tidak masalah. Ya, dengan agama lain silakan, mau jual beli boleh, mau apa ngopi-ngopi boleh. Syukur-syukurlah bisa mengopi sama lain agama, bisa Anda kenalkan agama Islam yang sebenarnya. Karena banyak orang hari ini agama lain itu menerima Islam setengah-setengah, bahkan memfitnah Islam. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Di bulan Desember ini, bahkan malam ini ada satu peringatan, satu perayaan yang membahayakan alam semesta, Pak. Ya. Mana dalilnya, Pak Ustadz? Ngomong saya sebelum sini sudah saya buka dalilnya. Anda buka surat Maryam ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Takadus samawati yatafattarna min." Hampir-hampir saja langit itu pecah. Watan syakul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung itu runtuh, hancur lebur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada sebagian manusia yang menuduh Allah punya anak. Ini, Pak, saya nggak sebut agamanya ya, biar nggak ada yang tersinggung. Ya, tapi jelas siapapun yang menuduh Allah punya anak, maka Allah murka. Saking murkanya Allah, sampai langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung pun hampir hancur. Makanya di malam ini kalau bisa jangan tidur. Baca apa, Pak? Baca banyak-banyak, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Karena Allah sedang dituduh punya anak ini, Pak. Besok acara puncaknya, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia hadirin. Tsunami itu terjadi tanggal 26 Desember. Artinya 1 hari setelah manusia menuduh menuduh Allah punya. Ya, baik. Ustaz nakut-nakuti ya? Enggak. Saya cuma cerita. Cerita dalam Al-Quran, kalau sudah banyak manusia menuduh Allah punya anak, Allah itu murka. Kalau memang Nabi Isa itu disembah gara-gara punya bapak, harusnya menyembah Nabi Adam yang nggak punya bapak, punya ibu. Ya, Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak dikatakan anak Tuhan. Tapi kenapa Nabi Isa sudah ada ibunya, kemudian ditiupkan roh oleh malaikat Jibril kepada ibunya, kemudian hamil. Ya, ini versi Al-Quran, Pak, versi Al-Quran. Jadi Siti Maryam itu ketika di dalam mihrab sendirian, Allah utus malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki yang ganteng, yang tampan, masuk ke dalam kamarnya Siti Maryam. Ya, maka Siti Maryam qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Wahai laki-laki, aku berlindung kepada Allah dari kamu, tolong pergi kalau kamu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Qala ya Maryam inni rasulur rabbik. Wahai Maryam, aku ini utusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiyya. Karena Allah akan memberi kamu seorang bayi laki-laki yang suci. Coba, Pak, ada perempuan sendirian di kamar, datang orang ganteng. Kalau Siti Maryam Samarinda gimana kira-kira, Pak? Halo ibu-ibu. Sendirian di masjid, tahu-tahu datang orang ganteng, sendirian berduaan, kira-kira gimana, Pak? Ya, tanyakan ke yang pengalaman, Pak, yang nggak pengalaman jangan ditanya. Tapi Siti Maryam jelas, langsung berlindung kepada Allah, minta laki-laki itu pergi, kalau dia termasuk orang bertakwa. Maka ternyata yang diutus adalah malaikat Jibril. Maka Siti Maryam jawab, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya.
Gimana mungkin saya punya anak? Saya tidak pernah disentuh laki-laki satupun. Dan saya bukan pelacur. Nah, dua, Pak. Jadi orang itu nggak bisa punya anak kalau dia nggak pernah disentuh laki-laki, dia tidak punya suami, dan dia bukan pelacur. Ada orang nggak punya suami, tapi bisa hamil. Ada, Pak? Kenapa? Maaf, dia pelacur. Ini dua-duanya nggak pernah disentuh laki-laki, dan juga bukan pelacur. Gimana saya punya anak? Apa kata malaikat Jibril? Maryam, itu sudah menjadi keputusan Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Walinaja'alahu ayatan min wa rahmatan minna. Dan maksud daripada Allah menjadikan Nabi anakmu nanti ini, satu, sebagai rahmat akan dijadikan sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ya. Nomor dua, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi lengkap manusia ini, Pak. Ada bapak, ada laki-laki, ada perempuan, Nabi Adam. Betul? Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, siapa? Nabi Adam. Ada laki-laki saja, nggak ada perempuan, siapa? Yang bisa jawab boleh minum. Siti Hawa. Jadi Pak, Nabi Adam itu di surga, meskipun serba ada, tapi merasa kesepian. Loh, di surga serba ada aja kesepian, Pak. Nggak ada istri. Apalagi di Samarinda. Ya. Di surga serba ada aja kesepian. Maka ketika Nabi Adam tidur, Allah ambil tulang rusuknya yang kiri yang bengkok. Maka diciptakan Siti Hawa. Langsung tidur di sampingnya Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bangun, loh, sopo iki? Ya. Siapa ini? Ini Nabi Siti Hawa itu hanya dibikin dari unsur laki-laki saja. Dua, sudah. Lah, dari unsur laki-laki dan perempuan, ya kita-kita ini, Pak. Semuanya dari laki-laki dan perempuan. Berarti kurang satu. Siapa? Yang perempuan toh nggak ada laki-laki. Maka Allah sempurnakan, yaitu Nabi Isa, putra Maryam. Dan yang bisa begini cuma Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, yang di dalam Al-Quran. Kalau ada Siti Maryam hari ini ngaku, kok bisa hamil, nggak ada suaminya, jangan percaya. Itu ada suaminya, Pak, cuma kabur. Ya. Jadi misalnya ada sampai sumpah mati, sumpah pocong pun jangan percaya. Karena cuma satu ini aja. Jadi setiap arwah itu, Pak, setiap nyawa Allah titipkan bapaknya. Jadi kayak saya ini dulu roh saya dititipkan bapak saya. Anak-anak saya dititipkan ke saya. Begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Nah, sedangkan Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya ayah. Maka oleh Allah dititipkan malaikat Jibril, kemudian ditiupkan lewat lengan bajunya Siti Maryam. Maka langsung hamil. Berapa lama hamilnya? Mayoritas ulama mengatakan hamilnya sama dengan wanita biasa. Itu rata-rata 9 bulan. Tapi ada di tafsir yang lain, begitu ditiupkan roh, langsung hamil, tidak lama langsung sakit, kemudian melahirkan. Ya. Nah, setelah hamil, kemudian Siti Maryam sakit, ya, kemudian keluar dari tempat ibadahnya itu, kemudian sampai melahirkan Nabi Isa alaihis salam. Maka dipesan sama malaikat Jibril, Maryam, nanti kalau kamu ketemu orang, sudah, kamu nggak usah jawab. Kamu bilang saja, saya lagi puasa, tidak bicara. Ya, saya lagi puasa, tidak mau bicara. Jelas Maryam ya? Baik. Maka pulanglah Siti Maryam ke kampung dengan membawa bayi. Ayo bayangin, Pak. Ibu bukan orang pelacur, bukan orang pernah punya suami, tahu-tahu gendong anak. Kira-kira kampung viral nggak, Pak? Oh, viral. Makanya orang-orang kampung nanya, ya Maryam, kau ji'ti say'an faria. Kau telah membawa kabar yang besar, Maryam. Makana abuki mra'asau'in wa makanat ummuki baghiyah. Maryam, ayah kamu kan bukan hidung belang. Dan ibumu bukan pelacur. Kok bisa-bisanya kamu begini? Wajar, Pak, ya, orang kamu begitu ya? Bapak Ibu, paham ngerti hidung belang ya?
Hidung belang itu pesek apa mancung, Pak? Ya, pokoknya belang gitu aja. Ya. Bapakmu ini Maryam bukan hidung belang, ibumu bukan pelacur, kok bisa kamu berbuat begini, kayak apa kamu ini? Ya. Apa kata Siti Maryam? Fa asyarat ilai. Maryam cuma bilang, tanya sama bayi ini saja, jangan tanya aku. Lagi digendong Mbak bayinya ini. Ya. Siti Maryam bilang, saya nggak bicara. Ini bahasa isyarat, Pak. Ngerti, Pak ya? Ya, bahasa isyarat ada sekolahnya, Pak, di SLB. Tapi meskipun saya nggak sekolah, saya bisa. Tapi 2 kata saja. Ini sama ini aja. Ya, lainnya nggak tahu saya. Ya, maka Siti Maryam bilang, Pak asyaratilai. Ini, tanya ini. Ya, apa kata orang kampung? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mana mungkin Maryam aku ngomong bicara sama anak bayi yang lagi digendong. Tapi dengan izin Allah, bayi ini langsung jawab, qala inni Abdullah ataniyal kitaba walam, apa itu? Saya ini adalah hamba Allah. Nanti aku akan dikasih kitab suci. Aku ditakdirkan untuk senantiasa berbakti kepada ibuku dan aku bukan orang yang sombong. Saya pun diwajibkan sholat, bayar zakat, ya. Dan saya diberkati dikalakan yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan saya pun diberkati oleh Allah ketika aku lahir, ketika aku hidup dan ketika aku mati. Ya. Jadi di antara bayi yang bisa ngomong adalah Nabi Isa alaihis salam. Apa ya? Ini versi Islam. Jadi jelas, Pak. Siti Maryam manusia biasa, Nabi Isa manusia biasa. Ya, rohnya dititipkan malaikat Jibril, yang oleh orang lain dikatakan Roh Kudus. Ya, jadi bukan 1 jadi 3, 3 jadi 1. Enggak. Nah, Siti Maryam itu manusia biasa, ya seorang ibu biasa. Nabi Isa juga manusia biasa. Makanya sungguh menakjubkan kalau sudah jelas begini unsur manusia kok bisa diangkat jadi Tuhan. Yang ngangkat ini siapa? Yang menjadikan dia itu Tuhan itu siapa? Nabi Isa sendiri nggak pernah. Bahkan kalau nggak percaya, dibuka surat Maidah ayat 116. Kok tahu Pak Ustadz? Sebelum saya ke sini sudah saya buka duluan. Ya, Nabi Isa nanti di akhir di mahsyar hadirin, Nabi Isa dipanggil di depan mata semua manusia. Ya, apa pertanyaan Allah? Ya Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, pernahkah kamu menyuruh manusia untuk menyembah aku dan ibuku? Ya. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengatakan kecuali yang benar yang datang dari Engkau. Maka sejak itu hadirin, maaf, orang-orang yang bertuhankan Nabi Isa langsung pingsan. Kenapa? Nabi Isa yang diandalkan untuk bisa menjadi juru selamat, ternyata lepas tangan. Maka akhirnya apa? Mereka yang selama ini menyembah Nabi Isa, mereka pingsan. Kenapa? Tahu imannya ditolak dan masuk neraka selama-lama. Inilah hadirin sekilas tentang Nabi Isa alaihissalam menurut versi Islam, bahwa beliau adalah manusia. Bahkan hadirin nanti Nabi Isa ini kenapa diangkat ke langit? Karena tentara Romawi nggak sepaham. Jadi syariat Nabi Isa ini bertentangan dengan aturan istana Romawi. Maka Romawi ingin membunuh Nabi Isa. Maka mencari Nabi Isa ini tidak mudah. Dari 12 santri ada yang khianat. 1 namanya Yudas Iskariot. Mana Isa? Ayo ikut, katanya Yudas. Masuklah ke dalam hutan. Nanti orang yang saya cium, itulah namanya Isa, kamu bunuh. Ya. Setelah dikepung, sudah dekat mau ketangkep, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ditempatkan di langit, Pak. Ya, dan tidak mati, Nabi Isa tidak mati. Ketika itu Nabi Isa 33 tahun. Makanya nanti orang-orang surga, itu rata-rata umurnya 33 tahun. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek, nggak bisa masuk surga. Loh, ya, nggak percaya. Nabi kedatangan nenek-nenek. Ya Rasul, apakah kakek saya bisa masuk surga? Oh, tidak bisa. Nangis, Pak. Loh, bukan begitu maksud saya. Orang-orang masuk surga itu, meskipun nenek-nenek, nanti dimudahkan dulu. Umurnya rata-rata
3 baru masuk surga. Kalau nenek-nenek masukkan surga gimana? Surga nenek-nenek. Ya. Nah, tadi ada yang bilang kalau nggak salah di langit yang kelima. Dan nanti hadirin menjelang hari kiamat, Nabi Isa diturunkan lagi. Untuk apa? Di antaranya membunuh Dajjal. Nah, setelah Dajjal ini, pimpinan orang kafir ini mampus, maka seluruh dunia menjadi Islam, Muslim semuanya. Dan khalifahnya Nabi Isa alaihissalam. Karena semua penduduk negeri sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan langit dan bumi dibuka. Saking berkahnya, 1 biji gandum, 1 biji padi itu Pak, besarnya seperti telur ayam. Jadi kalau kita di belakang rumah kita punya 2 pohon padi aja Pak, udah gak usah kerja, cukup makan telur ayam tiap hari. Nah kenapa? 1 biji gabah seperti telur. Dan saat itu orang gak ada yang zakat. Kenapa? Semuanya kaya. Ada orang bawa emas 2,5 kilo. Kenapa? Karena di rumahnya 100 kilo. Zakatnya 2,5%. Mau disedekahkan. Pak, tolong terima ini zakat saya. Mas saya di rumah 1 kintal. Ini saya zakati 2,5 kilo. Apa kata yang terima? Maaf mas, di rumah 1 ton belum saya zakati. Ya. Saking berkahnya bumi dan langit ketika dipimpin Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa nanti punya anak hadirin. Bahkan makamnya sudah disiapkan. Kalau Anda ke Madinah, itu makam itu ada 3. Baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lah, ada tanah kosong inilah. Nanti rencananya makamnya Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, kita semuanya masih bisa ketemu Nabi Isa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.